Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qadamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para ikhwan akhwat Riasa 1 yang dimuliakan Allah SWT, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat-nikmatnya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga bisa memenuhi kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi yang kita laksanakan setiap 1 pekan sekali. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita semua mudah-mudahan kelak di yaumil akhir termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan akhwat, kelihatannya memang tidak beda ya dari riasah ke riasah. Yang namanya taklim itu banyak yang kurang kurang tepat waktu, kemudian kurang semangat. Hanya waktu-waktu sisa yang kita manfaatkan, yang kita berikan untuk Allah SWT. Jarang kita mengutamakan Allah dulu sebelum keperluan-keperluan yang lain. Para ikhwan akhwat, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, kelihatannya sudah sering disampaikan oleh para penyampai, tapi mudah-mudahan tidak bosan, karena menuntut ilmu itu tidak boleh merasa bosan, walaupun yang disampaikan itu ya memang Islam itu. Kalau bicara tentang Ramadan, ya itu yang disampaikan. Bicara masalah Rajab, Sa'ban, ya itu yang disampaikan. Siapapun yang menyampaikan, cuman metode penyampaian yang berbeda. Maka dari itu, sebelum pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan Ramadan. Namun sebelumnya kita saling mengingatkan sebagai terutama ikhwan terkait bulan Rajab dan Sa'ban. Saya tidak akan menyampaikan keutamaan Rajab dan keutamaan Sa'ban. Hanya mengingatkan, barangkali ada di antara kita yang menjalani Rajab dan Sa'ban itu keluar dari contoh Rasulullah SAW. Saya mulai dari Rajab. Saya nukil hadis ini dari penyampaian Ustadz Yazid bin Qadir bin Abdul Jawas. Ada 3 hadis yang ini saya sampaikan. Terjemahnya nggak ada di situ, insyaallah ya. Ini tambahan sebelum masuk ke itu.
sebelum ke materi saya tambahan saja. Yang pertama terkait Rajab. Ini yang masyhur di masyarakat kita, pengamalan di bulan Rajab. Yang pertama, barang siapa puasa 1 hari di bulan Rajab dan sholat 4 rakaat, di rakaat pertama membaca ayat kursi 100 kali, di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas 100 kali, maka dia tidak mati hingga melihat tempatnya di surga. Jadi menurut pemahaman yang mengamalkan hadis ini, sebelum dia mati dia akan diperlihatkan dulu tempatnya di surga atau di neraka. Nah, kalau yang mengamalkan hadis ini, dia akan diperlihatkan bahwa tempat dia adalah di surga, baru dia mati. Itu pemahaman yang mengamalkan hadis ini. Hadis ini palsu, ya, hadis ini palsu dan masyhur di masyarakat kita. Bukan di Indonesia saja, saya yakin di belahan dunia lain pun sama. Yang kedua, sesungguhnya di surga ada sungai yang dinamakan Rajab. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Barang siapa puasa 1 hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minum kepadanya dari air sungai itu. Hadis ini batil, jelek, tidak boleh diamalkan. Yang ketiga, barang siapa puasa 3 hari di bulan Rajab, dituliskan baginya puasa 1 bulan. Barang siapa puasa 7 hari di bulan Rajab, maka Allah tutup baginya 7 pintu neraka. Barang siapa puasa 8 hari di bulan Rajab, maka Allah bukakan baginya 8 pintu surga. Hadis ini juga palsu. Ini banyak diamalkan oleh umat Islam di negara kita, dan yakin di negara-negara lain juga banyak. Maka dari itu, kalau memang hadis ini benar, jadi sesuatu hadis yang palsu itu secara logika saja tidak masuk. Maka dari itu, kalau menurut logika tidak masuk, nanti dulu, jangan diamalkan dulu. Ya. Jangan asal mengamalkan, apalagi itu ikutan. Orang lain ikut puasa 1 Rajab, kita ikut. Gitu. Jadi itulah 3 hadis yang palsu yang buat kita hindari, tidak perlu kita amalkan. Itu terkait dengan Rajab. Kemudian terkait dengan Sya'ban. Ini kami mengingatkan saja, ini biasa lah. Ini biasa yang mengingatkan mestinya Rois. Dan mungkin sudah, kami kembali mengingatkan lagi bahwa yang perlu diingatkan di bulan Rajab, 1 adalah mengqadha saum yang tahun lalu yang punya hutang karena udzur syar'i. Contoh karena sakit, 2 karena safar, yang ketiga karena menstruasi bagi muslimat. Nah, itu yang bisa diqadha. Kalau yang lain-lain tidak bisa. Itu yang bisa diqadha kalau kita tidak puasa karena berhalangan itu. Kemudian yang kedua, menebus kafarat. Saya yakin kalau ikhwan-ikhwan yang muda-muda itu udah paham. Mungkin yang tua-tua, yang sepuh, yang umurnya 60 ke atas, karena jarang buka HP ya, mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum. Maka itu penting untuk diingatkan. Yang kedua, menebus kafarat, yaitu seorang yang menggauli istrinya di siang hari.
di bulan Ramadan dengan sengaja, mengetahui hukumnya dan tidak dipaksa. Nah, jadi seseorang yang menggauli istrinya atau berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, dia mengetahui ilmunya dan tidak dipaksa, wajib mengqadha saumnya dan membayar kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak atau puasa 60 hari berturut-turut, atau kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Nah, berat nih, sanksinya berat kalau orang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, tahu ilmunya dan tidak dipaksa, tidak ada yang memaksa. Maksudnya bisa jadi kan ada musuh atau orang yang benci sama Islam, ini biar orang Islam itu puasanya tidak sah gitu kan, dipaksa. Nah, itu bisa terjadi. Yang ketiga, membayar fidyah, yaitu orang yang tidak berpuasa Ramadan karena sudah tua renta. Nih ya, yang boleh membayar fidyah, yang sudah tua renta, sangat lemah, atau menderita penyakit yang tidak mungkin disembuhkan, atau wanita yang hamil dan menyusui karena khawatir kesehatan anak dan dirinya bisa terganggu apabila dia berpuasa. Kemudian orang-orang tadi tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin 1 kali setiap harinya, atau bayar fidyah dengan ukuran setengah sa' atau 1,2 liter makanan pokok di satu tempat di mana dia tinggal. Jadi itulah kewajiban-kewajiban bagi yang meninggalkan puasa. Jadi kalau kalau di daerah tempat itu 1 mud kira-kira 590 hingga 625 gram. Ini 25 gram apa nih? Beras, emas, perak. Di sini tidak ada penjelasannya, apa saya kelewat ya. Jadi itulah yang perlu kita diperhatikan. Pertama tadi Rajab, kedua Sya'ban. Ada yang ditanya sampai sini? Silakan. Kalau bisa kami jawab, kalau tidak bisa tunggu sampai taklim yang akan datang, nanti titipkan jawabannya. Ya. Ya. Semuanya. Jadi udah sahur pun, iya. terus memerdekakan budak, terus menyantuni fakir miskin. Salah satu. Iya, salah satu. Misalkan sudah kita mampunya sahur ya sahur. Hari berturut-turut. Iya. Kita harus memberi makan fakir miskin. Iya, cuman suami istri, maksudnya semuanya suami istri gitu. Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Ada yang bertanya ini di sana ya, ada yang bertanya. Kalau saum sunnah katanya boleh, dapat pahala double, gitu kan. Kalau suaminya umpamanya yang ngajak gitu ya, katanya boleh, pahalanya double. Di sana ada yang nanya. Saya bilang betul.
Seandainya saum Senin Kamis gitu ya, tiba-tiba suaminya ngajak gitu kan, boleh dibatalkan. Karena dia sudah biasa saum sunnah Senin Kamis, maka dia dapat pahala karena taat kepada suami, dan saumnya yang biasa dianggap dia saum. Gitu. Ada yang ditanya lagi? Sebelum kita masuk ke materi inti. Saya lebih senang banyak yang nanya-nanya daripada nggak ada yang nanya. Karena kalau ada yang nanya, saya juga berpikir jadinya gitu. Kalau baca aja bosan. Baik, kalau tidak ada, kita masuk ke materi utama. Walaupun ini sudah sering disampaikan, yakin oleh para penyampai-penyampai terkait menyambut Ramadan. Kurang lebih 1 bulan, sepekan lagi kita akan memasuki 1 bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin di seluruh dunia, dimanapun dia berada, pasti menunggu-nunggu bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, agar hasilnya maksimal, perlu ada persiapan. Nggak bisa ujuk-ujuk kita Rajab, Sa'ban biasa aja dengan bulan-bulan biasa langsung masuk Ramadan, pasti hasilnya tidak maksimal. Maka dari itu di bulan Rajab dan Sa'ban inilah kita persiapkan untuk menyambut Ramadan. Nah, di dalam tulisan ini, mohon maaf nih tulisan tangan karena memang kemarin ini buat di Riasa 4 sebenarnya sih. Ya nggak apa-apalah ya. Ini saya tulis dengan tulisan tangan sendiri, tulisannya jelek. Jadi kalau ada yang tidak kebaca nanti ya ditanya. Saya juga belum belum baca berulang-ulang. Minimal ada 5 keistimewaan bulan Ramadan. Semua juga tahu. Makan lebih. Ini saya ambil 5 saja. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya yang mulia Muhammad SAW pada waktu yang mulia sebagai petunjuk pedoman hidup bagi umat manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ini tulisannya juga ya tulisan orang pabrik. Alhamdulillah bisa tulis, jelek-jelek juga gitu ya. Nah, jadi keutamanya adalah yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Yang kedua, keutamaan Ramadan adalah adanya malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ibadah yang dikerjakan pada malam itu nilainya sebanding dengan ibadah selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Wah, luar biasa ini. Kalau para ikhwan yang pernah haji atau umroh ya, karena tahu sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 kali dibanding sholat di masjid biasa, maka semangat. Gak ada orang, kecuali ya memang biasa di negara juga malas, di sana juga malas, tidak mengambil keutamaan. Jadi sekali sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali. 100.000 kali itu hampir 80 tahun juga dihitung-hitung.
Maka dari itu jangan sampai ya kita setelah pulang haji karena sudah sholat di sana sekali aja sama dengan 80 tahun, nah, terus pulang males-males. Nah ini satu malam di malam Qadar sama dengan 83 tahun. Kalau kita pada malam itu kita membaca wirid atau berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang sekali saja itu sama dengan 83 tahun. Apalagi berkali-kali. Jadi itulah keutamaan malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Barang siapa puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dan ampunan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula bagi orang-orang yang mengerjakan qiyamul lail di malam harinya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Nah, ini ada yang keliru ya memahami Ramadan. Ada yang 10 pertama adalah apa tuh? Rahmat. 10 kedua adalah ampunan. 10 ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Berdasarkan dalil ini itu terbantahkan. Kenapa? Kata Nabi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa puasa di bulan Ramadan, puasa adalah siang hari. Kemudian man qama Ramadan, barang siapa salat malam, itu malam hari. Jadi siang malam selama 1 bulan Allah ampuni dosa-dosa kita. Tidak hanya 10 hari kedua. Nah, jadi memahami hadis ini jangan keliru. Jadi setiap hari siang malam, karena siangnya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila Ramadan telah tiba, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu para setan-setan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, bulan Ramadan adalah penghapus dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa dari dosa-dosa yang diantara semua itu, jika dosa-dosa besar dijauhi. Maksudnya dari Jumat ke Jumat, kemudian dari sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu, dari Ramadan ke Ramadan, Allah akan ampuni. Jadi Allah ampuni dosa kita setiap hari Jumat sampai Jumat yang akan datang. Allah akan ampuni dari Ramadan sampai ke Ramadan yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ada yang ditanya sampai sini? Saya selalu bertanya dimanapun, setiap satu topik saya tanya. Ada yang mau nanya? Ya, Pak Haji. Ya. Saya belum bisa memahami kalau pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Ya. Terus para setan dibelenggu. Tapi
bulan Ramadan itu justru kejahatan malah meningkat. Ya. Utamanya kan tentang pencurian ya motor, ya mobil, barang-barang lainnya dibandingkan bulan-bulan selain bulan Ramadan. Itu yang kami belum bisa paham. Ya. Itu saja Ustaz. Mudah-mudahan pertanyaan ini untuk orang lain. Insya Allah ya. Dan semua sudah paham insya Allah ya. Pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya ya, orang untuk berbuat maksiat itu terjaga, itu pintu neraka ya, terjaga. Dan orang untuk berbuat baik dengan janji Allah dan Rasul yang janjikan, pintu surga terbuka lebar. Sebagaimana amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan sekian sampai sekian ya. Setan dibelenggu ya. Kenapa justru banyak maksiat, perbuatan dosa yang dilakukan, walaupun tidak justru banyak, masih banyak kan gitu ya, masih banyak. Allah tidak salah, pasti Allah benar, Nabi benar pasti. Yang jadi masalah karena manusia itu punya nafsu. Tuh, jadi pengendalian diri, pengendalian hawa nafsunya itu yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga walaupun Allah sudah iming-iming pahala yang luar biasa, tetap nafsu kita yang menang daripada iman kita. Artinya begitu. Jadi setan betul dibelenggu, nggak mungkin bohong. Tapi karena kita punya nafsu dan iman kita kalah, maka dari itu masih tetap berbuat maksiat. Itu Pak, Bu, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, yang berikutnya, ya Mas. Hukum ketika kita ingin melakukan Bekam. pada saat bulan puasa, atau mungkin ketika kita ingin diambil sampel darahnya, apakah itu termasuk membatalkan puasa? Saya dulu pernah masuk rumah sakit, ya pas lagi puasa. Saya ragu nih, gimana nih? Saya telepon Ustadz Wahyudi. Batal enggak? Enggak gitu jawabnya. Ya udah, saya nggak ragu lagi. Jadi insya Allah enggak. Ya, enggak. Mudah-mudahan nanti kalau ada referensi yang lain, oh itu batal, silakan dipilih yang mana, gitu ya. Jangan yang ragu. Yang penting yang kita yakin. Kalau memang yakin batal, ya batal. Kalau tidak. Yang tidak boleh itu menumpahkan darah pokoknya berperang. Itu ya, itu memang makanya dilarang. Berperang di bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk ke alinea berikut. Alinea nih. 7 langkah untuk sukses Ramadan. Langkah pertama atau langkah 1 yaitu iman atau akidah. Tidak berbuat syirik. Yang disuruhnya orang-orang yang beriman, alasannya itu ya. Yang jelas yang disuruh. Kenapa tidak boleh berbuat syirik? Kita harus menjaga iman karena yang disuruh juga orang-orang yang beriman. Ya, Al-Qur'an surat 2 ayat 183. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 88. Ya. Yang artinya seandainya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka lakukan. Makanya
jelas kalau orang imannya rusak atau berbuat syirik, karena yang membuat rusak iman adalah syirik yang mengakibatkan amal-amal kita tertolak. Kemudian hadis qudsi, Allah berfirman, Allah paling tidak suka disekutukan. Oleh karena itu, barang siapa melakukan suatu amalan untukku dan untuk selain aku, maka aku tinggalkan dan persekutuannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya saya tinggalkan orang itu dan sekutunya. Allah tidak mau, tidak peduli dengan orang yang menyekutukannya. Yang kedua, langkah kedua yang perlu kita persiapkan nih. Tadi akidah pertama, yang kedua adalah ilmu tentang amaliyah Ramadan. Karena ini salah nih, udah tua nih, maksudnya menulis ini yang tertulis ini salah, nanti dibetulkan. Ilmu tentang amaliyah Ramadan, karena tanpa ilmu harusnya, tanpa ilmu tidak akan dapat keutamaan Ramadan. Artinya ibadahnya yang tanpa ilmu, ibadah yang dilakukan, atau orang yang tidak mengerti keutamaan Ramadan mau ngapain di bulan Ramadan, pasti dia tidak akan dapat keutamaan Ramadan karena memang tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa beribadah tanpa ada contoh dari aku, Nabi SAW, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, belum, maaf, lanjutan yang kedua. Umar bin Abdul Aziz juga pernah berkata ya, man ibadallah bighairi ilmi karena ma yufsidu aksaro mima yusri. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa disertai ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada kemaslahatan yang ia peroleh. Majmu' al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah. Kemudian yang berikutnya, Ibnul Qayyim Az-Jauziyah berkata, orang yang beramal tanpa ilmu bagaikan orang yang berjalan tanpa petunjuk, akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, persiapan yang ketiga maksudnya, Nabi pernah bersabda, ya, langkah ketiga adalah kesehatan. Nabi pernah bersabda, perut adalah rumah penyakit. Perut adalah rumah penyakit dan pengaturan makan adalah obat. Nah, jadi ternyata agar badan tetap sehat, kita harus mengatur pola makan. Kemudian ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini sebenarnya sepintas kayak orang bikin proposal ya, kayak orang bikin proposal. Sebenarnya ini lahir ini hanya dari pemikiran saya aja supaya orang itu ikhwan, terutama saya ikhwan rasa 4 ya, menghadapi puasa itu ada persiapan. Yang persiapkan adalah ini. Kemudian amalannya ini.
Kemudian yang berikutnya dalam hadis At-Tabrani Rasulullah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu sehat. Kalau nggak salah ini hadisnya doib, kalau nggak salah ya. Tapi kalau Imam Yahya Mansur, kalau untuk memotivasi itu boleh pakai hadis walaupun doib untuk memotivasi. Itu langkah ketiga. Sekarang langkah 4. Ini kayaknya yang penting di sini nih, yang saya inginkan untuk ikhwan-ikhwan. Jadi supaya punya target, ya. Punya target menghadapi Ramadan ini dan sistem kontrolnya ada, supaya kita tahu berhasil atau tidak saum kita. Nah ini tidak mutlak, ini hanya pemikiran ya, pemikiran saya. Ini cara kontrolnya begini. Kalau ada yang punya lebih baik silahkan, atau ini bisa disempurnakan. Tuh. Yang pertama, langkah 4 adalah target, harus punya target. Targetnya adalah takwa. Alasannya itu sholat Al-Baqarah ayat 183. Jadi jelas ini. Targetnya adalah kita diwajibkan untuk berpuasa adalah la'alakum tattaqun. Ini enggak saya tulis ini Qur'annya. Karena semua tahu. Itu jadikan target. Kemudian alasan yang kedua adalah Allah berfirman di dalam surat yang sama Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal kita untuk negeri akhirat, untuk bekal kita mati, takwa. Kemudian alasan yang ketiga, Quran surat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itulah alasan target kita adalah takwa, tidak yang lain. Karena memang puncak prestasi karir seorang hamba di hadapan Allah adalah takwa. Maka dari itu target kita puasa Ramadan adalah takwa. Alasannya 3 dalil itu. Masih banyak dalil yang lain untuk dijadikan target sebagai alasan kita takwa. Kemudian langkah yang kelima. Ada yang ditanya sampai di sini? Sebelum masuk? Ya. Ya. Nah, itu titik tinggi dari sebuah keimanan itu sampai mana, Ustaz? Karena kan ada tuh kasus saking imannya kesehatannya tidak mungkin. Kemudian dia aja tuh puasa gitu. Iya. Itu masuknya apa? Titik atau amal yakinan dia? Titik keimanan puncaknya adalah tidak menyekutukan Allah. Itu. Kalau dia melampaui batas, walaupun itu ibadah, sehingga menganiaya diri sendiri, itu tidak boleh, dilarang. Karena semua badan kita, tubuh kita punya hak untuk beristirahat. Tidak boleh puasa terus, nggak boleh. Zikir terus semalam suntuk, tidak boleh. Apalagi ini yang puncaknya adalah perbuatan syirik. Yang tidak boleh, iman ya, tidak boleh. Karena orang berbuat syirik tidak akan diterima amalnya, walaupun sebanyak dunia dan isinya, karena dia menyekutukan Allah. Ada yang lain? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan langkah kelima.
masuk kepada amaliyah Ramadan. Ini berarti sudah masuk bulan Ramadan nih. Ceritanya begitu. Kami masukkan di sini ibadah hanya 8 poin. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Kenapa 8 poin? Karena ini nanti akan ada korelasi dengan di hasil. Otomatis ibadah yang lain-lain pun ada korelasinya atau hubungannya dengan hasil, karena semua saling menguatkan, saling mendukung. Nama amaliyah ibadah. Ini ada target harian, ada target 1 bulan, ada evaluasi, ada alasan, ada masalah ya. Yang pertama, saum Ramadan jelas 1 hari, kan harian nih. 1 hari berarti 1 hari. Silahkan ditulis tanggal 1 sampai tanggal 30. Mau dicontreng boleh ya, contreng boleh, atau tulis angka 1. Kalau berhalangan di cross. Halangannya apa umpamanya? Itu untuk dijadikan masalah nanti di sini. Umpamanya saya sofar gitu ya, atau menstruasi atau sakit, boleh. Berarti di cross sekali. Nanti efeknya di target akhir bulanan harusnya 30 hari akan berkurang. Umpamanya jadi 28 atau 27. Masalahnya apa? Sopar, tulis sopar atau sakit. Ini buat kontrol kita. Kemudian yang kedua, sholat berjamaah 5 waktu. Saya tidak tulis di masjid karena berjamaah bisa di mana saja. 5 waktu berjamaah. Silakan kalau umpamanya terpenuhi 5 waktu, tulis 5. Kalau cuma 4 kali, tulis 4. Nanti di akhir 1 bulan akan terjumlah 150 waktu kita berjamaah. Kalau ada absen berarti tidak akan sampai segitu. Nah, masalahnya apa pada waktu itu kok tidak sholat berjamaah? Tulis di masalah ada apa. Nah, kemudian yang ketiga, qiyamul lail atau tarawih. Sama itu pun 1 hari. Saya tidak tulis rakaatnya ya. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 8 plus 3, ada yang 20 plus 3. Saya hanya tulis 1-nya saja. Berarti setiap malam kita melaksanakan qiyamul lail. Kalau memang melaksanakan. Kalau tidak, di cross. Nah, nanti di akhir bulan harusnya 30. Kalau memang pernah absen berarti tidak sampai 30. Kenapa? Tulis. Ini evaluasinya kalau oke penuh O aja atau ok. Ya, gitu ya. Oke. Tapi kalau ada ada absennya 1 atau 2, 3 itu kan masih bagus ya. Makanya segitiga aja, jangan di cross. Segitiga aja. Berarti ada halangan lah gitu ya. Atau tadi yang di harian nggak usah di cross tapi di segitiga saja. Artinya itu ada halangan yang dibolehkan gitu. Yang masih masuk kategori bisa dibayar lain hari kalau kaitannya dengan saum. Tapi kalau untuk tarawih tidak, atau sholat juga tidak. Nah, tidak bisa dikodok maksudnya. Kalau sofar sholatnya kan bisa ditarik atau dijama. Itu berarti masih bisa ditulis. Oke. Kemudian yang keempat, tadarus Al-Quran. Silahkan diisi berapa juz target hariannya. Umpamanya 2 juz per hari. Nanti di akhir bulan berarti 60 juz. Kalau tidak sampai 60 juz, kenapa? Ada apa? Nah, umpamanya di hari ini saya hanya 1 juz, besok saya bayar jadi 3 juz, nggak apa-apa. Tulis aja 1, besok 3, gitu, nggak masalah.
Yang penting di akhir bulannya bisa tercapai. Yang kelima, infak sodako. Kita punya target, ada amanat per kakak itu 5.000. Kalau emang akan dijadikan target kita 5.000, ya udah tulis 5.000 aja di sini per hari. 5.000 per hari. Tapi kalau ingin ditambahkan jadi 10.000 boleh. 10.000 per hari. Oh, nanti di akhir akan menjadi berapa nih? 3 juta ya? 309.000. Kalau kurang dari ini berarti ada kekurangan, ada 1 hari yang kurang. Kenapa? Makanya tiap hari diisi. Kalau tidak bisa terpenuhi, tandain aja. Kemudian sholat sunnah rawatib. Ini juga nih berat. Targetnya 12 rakaat per hari. Sebelum subuh 2 kali, sebelum duhur 4 kali, setelah duhur 2 kali, setelah maghrib 2 kali, 2 rakaat maksudnya, setelah isya 2 rakaat, total 12. Nah, ini jadikan target harian. Nah, bisa buat kontrolnya gampang. Kalau saya yakin kita pasti sering absen selama ini. Kurang maksudnya gitu ya. Kurang dari 12. Mungkin ada yang 8, ada yang 10, ada yang 6 bahkan. Ya. Kemudian yang berikutnya sholat duha. Nah ini sholat duha terserah mau diisi hari atau rakaat. Kalau yang biasa sudah biasa umpamanya rakaat, nah, saya biasa sehari tiap hari duha 4 atau 6. Tulis itu menjadikan target. Tulis kalau biasanya 4. Cuman tolong sebelum sholat duha biasakan sholat sunnah wudu dulu, baru sholat duha. Jangan langsung sholat duha 4 rakaat, dua-dua. Sholat sunnah wudunya enggak. Tolong ditulis sendiri ya nanti di sini, dibawa pulang tempel di rumah. Jadi gampang kita kontrolnya harian. Kemudian yang ke-8, zikir, istighfar. Istighfar ini penting. Jadi barang siapa, kata Kanjeng Nabi, barang siapa, bukan istighfar ya. Ini istighfar Nabi tidak lebih setiap hari 70 kali. Maka dari itu kita targetkan harus lebih dari itu. Nabi aja yang tidak punya dosa 70 kali. Nah, kita mestinya lebih dari itu. Silakan ditulis 100 kali umpama gitu ya. Jadi dalam 1 bulan 3.000 kali. Makanya jangan diisi di akhir saja, di bulan saja, harian. Biar tahu, kalau tidak di harian nanti kita lupa. Tanggal berapa, tanggal 1 saya isi enggak ya? Tanggal 3 kok kosong ya, kok jumlah akhir tidak tercapai nih. Nah, karena itu diisi harian. Nah, ini tolong, ini penting menurut kami, penting ya, untuk para ikhwan penting. Ditempel di rumah silahkan, nanti isi harian, sehingga tahu selama ini, selama Ramadan kita ngapain saja, ada peningkatan atau tidak, atau mau ditambah silahkan. Umpamanya membaca sholawat 40 kali. Karena kata Nabi, barang siapa membaca sholawat di hari Jumat 40 kali, maka orang yang paling dekat nanti dengan aku di surga adalah orang yang banyak bersholawat. Ada pertanyaan nih, sholawatnya seperti apa sih yang bisa menyebabkan nanti di hari kiamat paling dekat dengan Nabi? Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawatnya, bukan yang lain. Yang barang siapa sholawat 40 kali di hari Jumat, jadi dia akan paling dekat dengan aku di surga. Sholawatnya itu, karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepada engkau? Nah, kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silahkan itu yang dibaca. Kalau kita ingin duduk berdampingan dengan Nabi nanti di hari kiamat. Salawatnya itu bukan yang lain salawatnya. Saya tidak baca, nggak ada lagi salawat yang pahalanya itu nggak ada. Salawat banyak, jenis-jenis salawat banyak. Tapi yang kata Nabi akan duduk dengan saya paling dekat nanti di hari kiamat, yaitu salawatnya. Banyak salawat mah. Ada yang bilang ada 20 macam, ada 15 macam. Tanya Ustaz Nawawi, beliau tahu macam-macam salawat karena beliau membuat lagu itu salawat-salawat semua. Gitu. Iya benar, banyak macam salawat. Tapi salawat, bacaan salawat yang nanti akan duduk lebih paling dekat dengan aku, yang banyak salawat adalah itu. Karena tadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana aku bersalawat kepada engkau? Ya itu salawatnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang salawat itu dia majelis-majelis taklim itu? Wallahu a'lam. Tapi yang Nabi katakan ya itu salawatnya gitu. Nah, kita amalkan itu, tapi jangan menghakimi orang lain nanti. Jangan, bukan itu salawatnya. Jangan begitu. Ya nggak apa-apa, salawat itu banyak macam-macam gitu ya. Tapi yang mengakibatkan kita akan duduk dengan Nabi, dekat dengan Nabi, yaitu salawatnya. Ada yang ditanya sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Udah jam 11 ini. Evaluasi hasil, langkah ke-6. Sekali lagi, ini itu hanya berdasarkan pemahaman saya ya. Tidak ini kalau tolak ukurnya ini kalau ingin mengetahui kita berhasil atau tidak. Enggak. Ini saya, pemikiran saya ya. Jadi kalau kita bisa mencapai ini ya, surat Al-Imran ayat 133, 134, 35, berarti kita berhasil. Karena sesuai dengan firman Allah. Yang pertama, wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Jadi bersegera memohon ampun. Jadi ini hampir sama dengan nanti yang di bawah. Jadi ciri-ciri orang yang ahli surga itu kalau dia berbuat salah, dia mengakui banyak kesalahannya, banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Dia berinfak sedekah baik waktu lapang ataupun semu. Kemudian yang ketiga, pandai menahan amarah, wal qadimina ghaidha. Dan yang keempat, mudah memaafkan kesalahan orang lain atau pemaaf, wal afina anin nas. Dan yang kelima, apabila melakukan perbuatan keji, mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah dan memohon ampunannya. Idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Itulah tolak ukur yang saya ambil untuk kita itu berhasil atau tidak melaksanakan saum Ramadan. Insya Allah kalau ke-8 ini tadi di atas itu amaliyah Ramadan itu dikerjakan,
ini efeknya akan ke sini. Korelasinya, hubungannya dengan ini, keberhasilannya. Dan ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain seperti tadi, perbanyak sholawat, perbanyak dzikir-dzikir yang lain, perbanyak doa yang lain, itu insya Allah kesini. Tapi, nah nih, makanya di bawah ada standarisasi. Standarisasi kita berhasil atau tidak. Walaupun ini tadi sudah dievaluasi, ini tolak ukurnya, tapi kalau setelah Ramadan tidak bisa meneruskan apa yang sudah kita capai di bulan Ramadan, maka tidak berhasil menurut kita. Ya, maksudnya tidak berhasil sesuai dengan rencana kita kan takwa. Tidak sesuai dengan dalil-dalil yang dituangkan di atas. Jadi yang pertama, standarisasinya menjadikan 8 poin amaliyah atau ibadah Ramadan di atas sebagai standar ibadah harian di luar bulan Ramadan. Jadi itu berat, yakin sepele tapi berat banget. Kemudian yang ketiga, ya, beribadah secara kontinu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah maupun jumlahnya sedikit. Ya, dalilnya ada sebelah. Yang ketiga, senantiasa muhasabah diri terhadap apa-apa yang telah dilakukan untuk hari esok, hari kiamat. Ya, itulah dalilnya sebelah. Itulah para ikhwan, kira-kira ini alat ya. Ini alat untuk kita mengetahui keberhasilan kita di bulan Ramadan, atau alat untuk bikin kita terkontrol kegiatan kita di bulan Ramadan. Silakan dipakai kalau memang dianggap bisa dipakai. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, tidak dipakai juga. Ada yang ditanya sampai sini? Kalau saya yakin nih, kalau Kang Didi, Kang Pur Mas Pur itu kakaknya Mas Imam Santoso, Mas Puji, nah, itu udah biasa. Saya yakin kalau orang di kantor atau di pabrik, ini metode ini saya juga sisa-sisa di pabrik, ingat-ingat aja itu ya, maka mungkin salah atau mungkin kurang, silakan disempurnakan. Saya sebenarnya dari dulu ingin punya kita itu metode bagaimana kegiatan kita di bulan Ramadan, termasuk bagaimana kita pemecahan masalah di riasah-riasah atau di niabah dengan metode kita problem solving yang kita biasa lakukan di kantor-kantor. Jadi ingin bikin satu makalah problem solving, silahkan nanti dipakai di riasah masing-masing, kira-kira bisa dipakai atau tidak. Cuman harus mikirnya berat gitu ya. Itu saja para ikhwan. Ada yang ditanya? 5 menit. Kalau tidak ada, kami rasa dari kami cukup sekian. Apabila ada yang baik, ada yang benar, silahkan dipakai, diamalkan. Kalau tidak baik atau salah barangkali tidak usah dipakai, cukup sampai di sini saja dengarnya, tidak perlu ditindaklanjuti. Kalau yang salah atau kurang baik silahkan, kalau kurang baik tapi benar disempurnakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.